Hal yang sama juga dikatakan oleh Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Praksan Probolinggo, bahwa ketika Syekh Abdul Malik berkunjung ke rumahnya bersama rombongan, Habib Husain berkata, "Aku harus di pintu karena aku mau menyambut salah satu pembesar waliullah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah perjalanan hidup guru daripada Habib Lutfi bin Yahya. Beliau adalah Syekh Abdul Malik Kedung Paru. Muhammad As'ad bin Muhammad Ilyas, atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Malik Kedung Paru, lahir pada hari Jumat, tanggal 3 Rajab tahun 1294 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1881 Masehi, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menjelang kelahiran Syekh Abdul Malik, terdapat suatu cerita yang melatar belakangi nama beliau. Konon, sudah menjadi kebiasaan apabila ada seorang ibu hendak melahirkan, maka dihamparkan di bawahnya sebuah tikar. Demikian pula dengan ibunda Syekh Abdul Malik. Ketika beliau hendak melahirkan juga, dihamparkan di bawahnya sebuah tikar. Namun bayi yang berada di dalam kandungan sang ibu tidak kunjung lahir, sehingga sang suami yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ilyas menyuruh istrinya untuk pindah tempat ke tempat tidur saja. Tidak perlu menunggu lama, akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad As'ad bin Muhammad Ilyas, yang memiliki arti Muhammad As'ad, yaitu yang naik dari tikar ke tempat tidur. Beliau mempunyai nama lain yang diperoleh dari ayahnya sewaktu beliau menunaikan ibadah haji, yaitu Muhammad Abdul Malik. Beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan, semacam surat pernyataan kelahiran dari Pustaka Keraton Yogyakarta, dengan rincian Muhammad As'ad atau Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Raden Mas Haji Ali Dipowongso bin HPA Diponegoro II bin HPA Diponegoro I atau Abdul Hamid bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III, Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Kakek Syekh Abdul Malik bernama Raden Mas Haji Ali Dipowongso, yang merupakan seorang paratus atau pejabat desa yang membawahi 100 kepala keluarga. Dahulu, Raden Mas Haji Dipowongso sering berkelana ke berbagai macam kota di Pulau Jawa. Kota pertama yang beliau singgahi adalah kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di sana, beliau tinggal cukup lama, kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Madura, Jawa Timur. Dari Pulau Madura, beliau meneruskan safarinya menuju Indramayu, Jawa Barat, dan bertemu seorang ulama yang memberinya nasihat untuk pergi ke kota Purwokerto, Jawa Tengah. Di Purwokerto, Raden Mas Haji Dipowongso menetap di Kedung Paru dan menikahi seorang perempuan. Awal mulanya, perempuan tersebut tidak mengenal Raden Mas Haji Dipowongso, namun dia sudah memiliki firasat bahwa suatu saat akan ada seorang lelaki yang tidak dia kenal akan menikahi dirinya. Selama penantiannya, perempuan tersebut selalu menolak pinangan dari seorang lelaki yang datang. Akhirnya, datanglah Raden Mas Haji Dipowongso untuk menikahinya.
Dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Muhammad Ilyas dan anak kedua bernama Sulaiman. Ketika Muhammad Ilyas atau ayah dari Syekh Abdul Malik berusia kurang lebih 10 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya ke Surabaya untuk belajar kepada Kiai Ubaidah dan Kiai Abdurrahman, 2 ulama besar dan mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang telah memperoleh ijazah sebagai mursyid dari Asy-Syaikh Sulaiman Al-Qarimi Makkah. Selesai belajar di Surabaya, Syekh Muhammad Ilyas dibawa ke Makkah untuk melanjutkan menimba ilmu di sana oleh beberapa guru. Ilmu yang beliau pelajari selama berada di tanah suci Makkah diantaranya ilmu syariat dan ilmu thariqah. Sepulang dari Makkah, Syekh Muhammad Ilyas berkunjung ke tempat kerabatnya, yaitu Syekh Abdullah Kepatihan, Tegal, Jawa Tengah. Untuk mempererat tali kekerabatan, Syekh Abdullah Tegal menikahkan adiknya dengan Syekh Muhammad Ilyas. Namun mereka berdua tidak memiliki keturunan di pernikahannya. Kemudian Syekh Muhammad Ilyas menikah lagi dengan Nyai Zainab. Ini merupakan pernikahannya yang ketiga. Dari pernikahannya yang sekarang dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kiai Muhammad As'ad atau Syekh Abdul Malik, Nyai Siti Khadijah, istri Kiai Ahmad Majenang, Nyai Aminah, istri Kiai Muhammad Ihsan Pliken atau ayah Kiai Isa Ansori, Nyai Fatimah, istri Kiai Abdul Jamil Mersi. Namun, sebelum Syekh Muhammad Ilyas menikahi Nyai Zainab, beliau sudah pernah menikah dengan wanita lain. Pernikahannya yang pertama yaitu bersama Nyai Khadijah, dan pernikahannya yang kedua bersama Nyai Robi'ah. Nyai Khadijah merupakan anak dari Syekh Abu Bakar yang berasal dari Banyumas. Pada pernikahannya bersama Nyai Khadijah dikaruniai beberapa orang anak, yaitu Afandi, Hambarawi, Abdul Hamid, Yahya. Sedangkan pernikahannya bersama Nyai Robi'ah dikaruniai 1 orang putra bernama Maimunah. Dalam silsilah keluarga yang tertera pada bagan di bawah juga disebutkan bahwa Syekh Muhammad Ilyas juga memperistri Mbah Ambal dari Pekalongan. Tetapi dalam pernikahannya, beliau tidak dikaruniai seorang anak. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Malik mempunyai 3 istri dan beberapa keturunan di antaranya. Istri yang pertama yaitu Mbah Mrenek dan tidak dikaruniai anak. Istri yang kedua yaitu Nyai Hajah Warsiti binti Abu Bakar atau Mbah Johar dan mempunyai anak bernama Kiai Ahmad Busyairi dari Kaliwedi. Istri yang ketiga yaitu Nyai Hajah Siti Hasanah dan memiliki anak bernama Hajah Siti Khairijah. Dahulu, Syekh Abdul Malik sering membawa jamaah umroh atau haji dari berbagai daerah. Kemudian, beliau tiba di desa Mrenek, Maos, Cilacap. Di sana, beliau bertemu dengan Mbah Mrenek selaku jamaah umroh pada saat itu. Untuk menghindari fitnah, akhirnya Syekh Abdul Malik mempersunting Mbah Mrenek. Mbah Mrenek adalah seorang janda kaya raya. Namun dalam pernikahannya bersama Syekh Abdul Malik tidak dikaruniai seorang anak. Dituturkan oleh Nyai Siti Ma'unah. Menurut cerita dari Nyai Siti Ma'unah, suatu hari Syekh Abdul Malik hendak menceraikannya setelah pulang berhaji. Namun Mbah Mrenek tidak mau. Mbah Mrenek berkata, "Pak Kiai, meskipun panjenengan atau Anda tidak lagi menyukai saya,
Tapi tolong jangan ceraikan saya. Yang penting saya diakui menjadi istri Anda, dunia dan akhirat." Setelah mendengar permintaan sang istri, akhirnya Syekh Abdul Malik tidak jadi menceraikan Mbah Mrenek. Ada sebuah cerita unik tentang putranya, Ahmad Busyairi, dari istri keduanya. Ahmad Busyairi adalah seorang pemuda yang meninggal dunia sebelum sempat menikah. Suatu hari, Syekh Abdul Malik berkata kepadanya, "Nak, besok kamu menikah di surga saja ya." Mendengar ayahnya bertutur demikian, muka Busyairi terlihat ceria dan hatinya merasa sangat gembira. Beberapa waktu kemudian, ia meninggal sebelum berkesempatan menikah. Sedangkan istri yang ketiga Syekh Abdul Malik bernama Nyai Hajah Siti Hasanah, seorang wanita salihah, cantik, menawan, dan berasal dari tetangganya sendiri. Dari pernikahannya bersama Nyai Hajah Siti Hasanah, hanya dikaruniai seorang putri bernama Siti Khairijah. Siti Khairijah atau Siti Khairiyah wafat 4 tahun sepeninggal Syekh Abdul Malik. Dari putrinya inilah nasab Syekh Abdul Malik diteruskan. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Syekh Abdul Malik memulai pendidikannya dengan belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya. Setelah selesai belajar Al-Quran dengan ayahnya, Syekh Abdul Malik kemudian mendalami kembali Al-Quran kepada Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Yahya Ngasinan, Kebasen, Banyumas. Ketika menginjak usia 18 tahun, Syekh Abdul Malik dikirim oleh sang ayah ke Tanah Suci untuk menimba ilmu agama. Di sana, beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu agama seperti tafsir, ulumul Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Pada tahun 1327, Kiai Haji Abdul Malik pulang ke kampung halaman setelah kurang lebih 15 tahun belajar di Tanah Haram. Syekh Abdul Malik mempunyai banyak guru, baik selama belajar di tanah air maupun di Tanah Suci. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmisi Al-Jawi, Sayyid Omar Asy-Syatta, dan Sayyid Muhammad Syatta. Keduanya merupakan ulama besar Makkah dan Imam Masjidil Haram, dan Sayyid Alwi Syihab bin Saleh bin Aqil bin Yahya. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Syekh Abdul Malik sempat berguru kepada Kiai Muhammad Saleh bin Umar, Darat Semarang. Sayyid Habib Ahmad Fad'ak, seorang ulama besar yang berusia cukup panjang, wafat dalam usia 141 tahun. Habib Attos Abu Bakar Al-Attos, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, Sayyid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attos, Bogor. Selama bermukim di Makkah, Syekh Abdul Malik diangkat oleh pemerintah Arab Saudi sebagai wakil mufti mazhab Syafi'i. Diberi kesempatan untuk mengajar berbagai ilmu agama, termasuk tafsir dan qiraah sab'ah. Beliau sempat menerima kehormatan berupa rumah tinggal yang terletak di sekitaran Masjidil Haram, atau tepatnya di dekat Jabal Qubs. Menurut beberapa santrinya, Syekh Abdul Malik sebenarnya tinggal di Makkah selama kurang lebih 35 tahun, tetapi tidak dalam satu waktu. Di samping belajar di Tanah Suci selama 15 tahun, beliau juga seringkali membimbing jamaah haji Indonesia asal Banyumas bekerja sama dengan Syekh Madhar Makkah. Aktivitas ini dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Jadi sebenarnya masa 35 tahun itu tidaklah mutlak. Dalam ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir dan ulumul Quran,
Beliau berguru kepada Sayyid Umar Syatta dan Sayyid Muhammad Syatta, putra penulis kitab I'anatut Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in. Dalam ilmu hadis, beliau berguru kepada Sayyid Toha bin Yahya Al-Maghribi, ulama Hadramaut yang tinggal di Makkah. Kemudian Sayyid Alwi bin Salih bin Aqil bin Yahya, Sayyid Muhsin Al-Musawwa, Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Tirmasi. Dalam bidang ilmu syariah dan thariqah alawiyah, beliau berguru pada Habib Ahmad Fada'ak, Habib Attas Abu Bakar Al-Attas, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Kiai Soleh Darat Semarang. Sementara itu, guru-gurunya di Madinah adalah Sayyid Ahmad bin Muhammad Amin Ridwan, Sayyid Abbas bin Muhammad Amin Ridwan, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, kakek Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kemudian Sayyid Ahmad An-Nahrawi Al-Maliki, dan Sayyid Ali Ridha. Setelah sekian tahun menimba ilmu di Tanah Suci, sekitar tahun 1327 Hijriah, Syekh Abdul Malik pulang ke kampung halaman untuk berkhidmat kepada kedua orang tuanya yang saat itu sudah sepuh atau berusia lanjut. Kemudian, pada tahun 1333 Hijriah, sang ayah, Syekh Muhammad Ilyas, berpulang ke rahmatullah. Sesudah sang ayah wafat, Syekh Abdul Malik kemudian mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa guna menambah wawasan dan pengetahuan dengan berjalan kaki. Beliau pulang ke rumah tepat pada hari ke-100 dari hari wafat sang ayah, dan saat itu umur Syekh berusia 30 tahun. Sanad Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah diperoleh secara langsung dari sang ayah, Syekh Muhammad Ilyas, sedangkan sanad Thariqah Syadziliyah didapatkannya dari Sayyid Ahmad Nahrawi Al-Makki, Makkah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, dalam hidupnya, Syekh Abdul Malik memiliki dua amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat. Beliau tak kurang membaca sholawat sebanyak 16.000 kali dalam setiap harinya, dan sekali menghatamkan Al-Quran. Adapun sholawat yang diamalkan adalah sholawat Nabi Khidir alaihi salam, atau lebih sering disebut sholawat rahmat, yaitu sallallahu ala Muhammad, dan itu adalah sholawat yang sering beliau ijazahkan kepada para tamu dan murid beliau. Adapun sholawat-sholawat yang lain seperti sholawat Al-Fatih, Al-Anwar, dan lain-lain. Syekh Kiai Haji Abdul Malik di samping dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para ulama besar umumnya, Syekh Abdul Malik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama dan habaib yang dianggap oleh banyak orang telah mencapai derajat waliullah, seperti Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul Jember, Habib Ahmad bin Faqih Yogyakarta, Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Probolinggo, Kiai Haji Hasan Mangli Magelang, Habib Hamid bin Yahya Sokaraja Banyumas, dan lain sebagainya. Diceritakan saat Habib Soleh Tanggul pergi ke Pekalongan untuk menghadiri sebuah haul. Selesai acara haul, Habib Soleh berkata kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu siapakah gerangan orang yang akan datang kemari? Dia adalah salah seorang pembesar kaum ma'arifin di tanah Jawa." Tidak lama kemudian, datanglah Syekh Abdul Malik, dan jamaah pun terkejut melihatnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Kraksan Probolinggo, bahwa ketika Syekh Abdul Malik berkunjung ke rumahnya bersama rombongan, Habib Husain berkata,
Aku harus di pintu, karena aku mau menyambut salah satu pembesar waliullah. Kemudian, Syekh Kiai Haji Maksum Lasem Rembang, setiap berkunjung ke Purwokerto, seringkali menyempatkan diri singgah di rumah Syekh Abdul Malik dan mengaji kitab Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, secara tabarrukan, meminta barokah kepada Syekh Abdul Malik. Demikian pula dengan Mbah Dimyati, Pemalang, Kiai Haji Khalil Brebes, Kiai Haji Ansori Brebes, Kiai Haji Nuh Banyumas, yang merupakan kiai-kiai yang hafal Al-Quran. Mereka kerap sekali belajar ilmu Al-Quran kepada Syekh Abdul Malik. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada masa-masa sulit zaman penjajahan Belanda dan Jepang, Syekh Abdul Malik senantiasa gigih berdakwah. Karena aktivitasnya ini, maka beliau pun menjadi salah satu target penangkapan tentara-tentara kolonial. Mereka sangat khawatir pada pengaruh dakwahnya yang mempengaruhi rakyat Indonesia untuk memberontak terhadap penjajah. Menghadapi situasi seperti ini, beliau justru meleburkan diri dalam laskar-laskar rakyat, sebagaimana Pangeran Diponegoro, leluhurnya, yang berbaur bersama rakyat untuk menentang penjajahan Belanda. Maka beliau pun senantiasa menyuntikkan semangat perjuangan terhadap para gerilyawan di perbukitan Gunung Slamet. Pada masa Gestapo, Syekh Abdul Malik juga sempat ditahan oleh PKI. Bersamanya ditangkap pula Habib Hashim Al-Qutban Yogyakarta. Ketika sedang bepergian menuju daerah Bumiayu Brebes untuk memberikan ilmu kepada para laskar pemuda Islam. Dalam tahanan ini, Habib Hashim Al-Qutban mengalami syok dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Syekh Abdul Malik masih hidup dan akhirnya dibebaskan. Ada beberapa kisah-kisah teladan dari Syekh Abdul Malik. Dalam hidupnya, Syekh Abdul Malik memiliki dua amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat. Dikenal sebagai ulama yang mempunyai kepribadian sabar, zuhud, tawadhu, dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian akhlakul karimah. Maka amat wajarlah bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormatinya. Syekh Abdul Malik adalah pribadi yang sangat sederhana, santun dan ramah kepada siapa saja. Beliau juga gemar sekali melakukan silaturahim kepada murid-muridnya, terutama kepada mereka yang miskin atau sedang mengalami kesulitan hidup. Santri-santri yang biasa dikunjunginya ini, selain mereka yang tinggal di Kedung Paruk maupun di desa-desa sekitarnya seperti Ledung, Pliken, Sokaraja, Dukuh Waluh, Bojong, juga santri-santri lain yang tinggal di tempat jauh. Hampir setiap hari Selasa pagi, dengan kendaraan sepeda, naik becak, atau dokar, Syekh Abdul Malik mengunjungi murid-muridnya untuk membagi-bagikan beras, uang, dan terkadang pakaian, sambil mengingatkan kepada mereka untuk datang pada acara pengajian selasanan atau forum silaturahim para pengikut Thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Kedung Paruk yang diadakan setiap hari Selasa dan diisi dengan pengajian dan tawajuhan. Salah seorang cucu Syekh Abdul Malik mengatakan, ada 3 pesan dan wasiat yang disampaikan beliau kepada cucu-cucunya. Pertama, jangan meninggalkan sholat. Tegakkan sholat sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan sholat fardu pada waktunya secara berjamaah. Perbanyak sholat sunnah, serta ajarkan kepada para generasi penerus sedini mungkin. Yang kedua, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Baca dan pelajari setiap hari, serta ajarkan sendiri sedini mungkin kepada anak-anak.
Sebarkan Al-Quran dimanapun berada, jadikan sebagai pedoman hidup, dan lantunkan dengan suara merdu. Hormati orang-orang yang hafal Al-Quran dan qori'-qori'ah, serta muliakan tempat-tempat pelestariannya. Yang ketiga, jangan tinggalkan membaca sholawat. Baca dan amalkan setiap hari. Contoh dan teladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tegakkanlah sunnah-sunnahnya. Sebarkan bacaan sholawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamatkan dan sebarluaskan ajarannya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, sebagaimana diungkapkan oleh murid beliau, yaitu Habib Lutfi bin Yahya, Syekh Abdul Malik tidak pernah menulis satu karya pun. Karya-karya Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Abdul Malik adalah karya-karya yang dapat berjalan, yaitu murid-murid beliau, baik dari kalangan kiai, ulama, maupun sholihin. Di antara warisan beliau yang sampai sekarang masih menjadi amalan yang dibaca bagi para pengikut thariqah adalah buku kumpulan sholawat yang beliau himpun sendiri, yaitu Al-Miftah Al-Maqasid li Ahli Tauhid fi Sholati ala Babillah ala Al-Hamid Al-Majid Sayyidina Muhammad Al-Fatih di Jam'i Syada'id. Sholawat ini diperolehnya di Madinah dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Ridwani Al-Madani. Konon, sholawat ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya bila dibaca, maka pahalanya sama seperti membaca kitab Dalailul Khairat sebanyak 110 kali. Dapat digunakan untuk menolak bencana dan dijauhkan dari siksa neraka. Selain menularkan ilmunya kepada santri-santrinya, yang kemudian menjadi ulama dan pemimpin umat, Syekh Al-Allamah Abdul Malik juga memiliki santri-santri dari berbagai kalangan, seperti Haji Hambali Kudus, seorang pedagang yang dermawan dan tidak pernah rugi dalam aktivitas dagangnya, dan Kiai Abdul Hadi Klaten, seorang penjudi yang kemudian bertaubat dan menjadi hamba Allah yang saleh dan gemar beribadah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, ada kisah pertama kalinya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya berjumpa dengan Mbah Malik. Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya bertemu dengan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Ali di Pawongso, Purwokerto. Ialah pada saat Al-Habib Lutfi bin Yahya masih mondok di Kiai Bajuri Indramayu, Jawa Barat. Kiai Bajuri adalah sosok yang sangat luas sekali ilmunya, khususnya dalam bidang fikih. Setiap kali beliau menjawab permasalahan dalam ilmu fikih, beliau menjelaskannya 4 mazhab sekaligus, dan hampir tidak terlihat perbedaan antar 4 mazhab setiap kali beliau menjelaskan permasalahannya. Karena saking luasnya ilmu beliau dan pandainya beliau dalam menempatkan persoalan fikih. Begitu juga makom kewalian beliau sangat tinggi. Beliau adalah termasuk wali autad. Dalam dunia tasawuf, wali autad hanya ada 4 dalam 1 abad. Seminggu sebelum Kiai Bajuri wafat, kaki beliau tertusuk oleh paku hingga tembus ke atas, dan beliau dawuh kepada Al-Habib Lutfi bin Yahya, "Anu yi, atau Habib, setiap orang dapat rezekinya berbeda-beda." Sontak perkataan beliau membuat Habib Lutfi kaget. Orang tertusuk paku kok dibilang rezeki? Tapi tidak usah khawatir, Yik. Nanti ada guru yang lebih hebat dari saya. Beliau adalah guru saya, namanya adalah Mbah Malik. Tapi jangan kaget ya, Yik. Beliau orangnya rambutnya gondrong, kata Kiai Bajuri. Setelah wafatnya Kiai Bajuri, Habib Lutfi bin Yahya langsung menuju ke tempat Mbah Malik di Kedung Paruk, Purwokerto. Sesampainya di sana, Habib Lutfi disambut oleh Mbah Malik dengan tersenyum
Mbah Malik bertanya kepada Habib Lutfi, "Gimana Bib, dengan Kiai Bajuri?" Lagi-lagi, beliau dibuat kaget. Di dalam batin beliau berkata, kedua orang ini kapan ketemunya dan kapan ngobrolnya. Diceritakan dari salah satu zuriyah Syekh Abdul Malik, ketika Mbah Abdul Malik tengah duduk dan berbincang, tiba-tiba beliau beranjak dari duduknya dengan ekspresi gembira. Beliau bangun dan menari. Ketika ditanya oleh salah satu orang yang duduk bersama beliau, kenapa tiba-tiba beliau menari riang? Beliau menjawab, "Sebentar lagi kekasihku akan datang." Setelah beberapa saat, ternyata datanglah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau Habib Lutfi adalah murid kesayangan dari Mbah Malik. Saking sayangnya, beliau menyebut muridnya sebagai kekasihnya. Selain karena Habib Lutfi merupakan murid kesayangannya, Mbah Abdul Malik juga terkenal sebagai sosok yang cinta kepada para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Maulana Al-Habib Lutfi mondok di Kedung Paruk, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmah kepada gurunya, yaitu Mbah Malik. Bahkan, beliau bercerita ketika dulu mondok di Kedung Paruk, beliau tidak sempat menghatamkan kitab Jurumiyah dan Safinah. Akan tetapi, ketika menjelang wafatnya Mbah Malik, Al-Habib Lutfilah yang diberi amanat oleh Mbah Malik untuk meneruskan kemursyidan beliau. Mbah Kiai Haji Abdul Malik bin Muhammad Ilyas bin Ali di Powongso, Kedung Paruk, Purwokerto. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, Syekh Al-Allamah Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Malik wafat pada hari Kamis 21 Jumadil Akhir 1400 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 17 April 1980 Masehi, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat atau malam Jumat. Jenazah beliau dimakamkan pada hari Jumat selepas sholat asar di belakang Masjid Bahaul Haq Wadiyauddin, Kedung Paruk, Purwokerto. Mari sejenak kita kirimkan doa dan Al-Fatihah untuk beliau, Syekh Abdul Malik. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.